Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah analisis real. Pada pertemuan kedua ini, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bilangan real. Pada bab ini, yang akan kita bahas adalah suatu objek matematika yang sangat mendasari semua analisis, yaitu bilangan real. Nah, sebenarnya kalian sudah mengenal tentang bilangan real itu pada kuliah kalkulus gitu. Tapi ya, pada kuliah analisis real ini, kita akan mempelajari sistem bilangan realnya itu secara mendalam. Nah, bilangan real dinotasikan dengan R besar cantik ya, punya 3 sifat yang sangat penting, yaitu sifat aljabar, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Nah, untuk yang hari ini yang akan kita bahas adalah sifat aljabar. Pada semua bilangan real itu terdapat dua operasi biner yang dinotasikan dengan plus, disebut dengan penjumlahan atau addition, dan titik atau perkalian dot itu yang disebut dengan perkalian atau multiplication. Nah, operasi biner tersebut itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah A1. A di sini adalah kode untuk addition ya, jadi sifat untuk penjumlahan. Yang pertama adalah bersifat tertutup terhadap penjumlahan. Apa maksudnya tertutup? Nah, jika kita mengambil dua bilangan A, B yang merupakan bilangan real, jika kita jumlahkan A ditambah B, maka hasilnya akan berada pada bilangan real, itu dikatakan tertutup. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah komutatif. Apa komutatif? Untuk setiap A, B anggota R, A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat yang ketiga adalah asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, apa sih asosiatif? Untuk setiap A, B, C anggota R, maka A ditambah B lalu ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian sifat yang keempat adalah mempunyai identitas 0 untuk penjumlahan. 0 berada di bilangan real, sedemikian hingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi dikatakan identitas di sini adalah suatu bilangan A untuk bilangan real, jika ditambah 0, berlaku 0 ditambah A dan hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, elemen 0 ini itu disebut sebagai elemen 0. Nah, A5 adalah terdapat elemen inverse. Jadi ketika A berada di R, untuk semua A ya, itu terdapat negatif A anggota R, sedemikian hingga negatif A ditambah A akan sama dengan A ditambah negatif A, hasilnya adalah elemen 0 atau elemen identitasnya, itu inverse-nya berarti. Nah, ini bacanya adalah negatif dari A atau cukup bilang negatif A. Kemudian sifat untuk yang perkalian atau multiplication, yang pertama adalah M1 tertutup, sama ya kayak tadi, jika kita punya A, B anggota R, maka A dikali B itu juga masih berada di R, itu namanya tertutup. Kemudian juga berlaku komutatif, asosiatif. Dan identitas dari perkalian adalah 1, di mana 1 itu anggota R, sedemikian hingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan dirinya sendiri, yaitu A, itu dikatakan identitas. Nah, elemen 1 ini disebut elemen satuan. Kemudian sifat yang kelima adalah inverse-nya dari perkalian. Jika A itu anggota R dan A tidak sama dengan 0, itu akan selalu terdapat 1/A anggota R yang jika kita kalikan dengan A untuk semua A bilangan R, itu hasilnya adalah identitasnya, yaitu 1. Jadi A dikali 1/A sama dengan 1/A dikali A sama dengan 1. Nah, 1/A ini disebut kebalikan dari A. Yang terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Itu jika A dikali B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga dengan B ditambah C dikali A akan sama dengan B kali A ditambah C dikali A. Untuk setiap bilangan A, B, C yang berada di R. Nah, ke-11 sifat di atas disebut sifat aljabar atau aksioma bilangan real dan dikenal pula sebagai sifat lapangan atau fit dari R. Kemudian kita masuk ke teorema 1.1.1. Yang pertama adalah jika A, B anggota bilangan real, sedemikian hingga A ditambah B itu sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Nah, ini akan kita buktikan ya. Nah, di sini diketahui bahwa A dan B anggota R. A berada di R. Nah, berdasarkan sifat dari bilangan real yang tadi,
maka pasti dijamin ada negatif A yang merupakan inverse ya ini ya, yang juga berada di bilangan R. Maka kita berangkat dari yang diketahui bahwa A ditambah B sama dengan 0, kedua ruas kita tambah dengan negatif A. Jadi ruas kiri menjadi negatif A ditambah A plus B sama dengan negatif A ditambah 0. Kemudian berlaku sifat asosiatif. Jadi boleh kita jumlah dulu negatif A plus A ditambah B. Yang sebelah kanan ini juga berdasarkan sifatnya bilangan real, negatif A ditambah 0 ditambah identitas adalah dirinya sendiri, yaitu negatif A. Nah, negatif A ditambah A adalah 0, 0 ditambah B adalah B sama dengan negatif A. Jadi terbukti ya. Kemudian teorema 1.1.1 yang bagian kedua. Jika AB anggota bilangan R dengan A ditambah B itu sama dengan A, maka B akan sama dengan 0. Nah, kita buktikan A ditambah B itu sama dengan A sudah diketahui. Dan di sifat aksioma B sama dengan 0 ditambah B. Ini karena 0 itu adalah elemen identitas ya. Nah, 0 ini juga berlaku ini di sifat bilangan real. Jadi 0 itu juga merupakan min A ditambah A, negatif A ditambah A. Nah, setelah itu ini dari baris kedua ketiga berlaku asosiatif, jadi negatif A ditambah B gitu. Nah, yang ini kan diketahui sama dengan A. Berarti negatif A ditambah A sama dengan 0, jadi terbukti. Kemudian kita masuk ke teorema 1.1.2. Jika A, B anggota R dengan B itu tidak 0, dan diketahui AB sama dengan A kali B sama dengan B, maka hasilnya A sama dengan 1. Nah, ini kita berangkat dari yang bilangan A, itu bisa ditulis A dikali 1 ya, karena 1 itu adalah identitas perkalian. Dan 1 itu artinya juga akan sama dengan B dikali 1 per B. Nah, apa boleh seperti ini? Boleh, karena AB sudah dibilang di awal bahwa dia berada di R. Kemudian berlaku asosiatif, jadi A dikali B dikerjakan lebih dahulu, baru dikalikan 1 per B. Nah, A dikali B sudah diketahui bahwa hasilnya adalah B. Jadi B dikali 1 per B sama dengan 1. Jadi terbukti. Kemudian teorema 1.1.2 yang kedua, jika A itu bilangan R dan A tidak sama dengan 0, B juga bilangan R, sedemikian hingga A dikali B sama dengan 1, maka B itu adalah 1 per A. Nah, kita buktikan. Dari sini yang diketahui adalah A dikali B sama dengan 1. Jika kedua ruasnya kita kalikan 1 per A, karena tadi A itu bilangan real dan A dijamin tidak 0, maka pasti terdapat 1 per A, sesuai dengan sifatnya bilangan real ya. Maka kedua ruas kita kalikan 1 per A, dan berlakulah sifat asosiatif. Maka 1 per A dikalikan A adalah 1, kemudian dikali B sama dengan 1 per A. Jadi B sama dengan 1 per A. Jadi juga sudah terbukti. Kemudian teorema 1.1.3. Jika A berada di R atau A anggota R, maka ada 4 sifat. Yang pertama adalah A dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Kemudian yang ketiga negatif dari negatif A adalah A. Dan yang keempat adalah negatif 1 dikali negatif 1 adalah 1. Nah, buktinya yang pertama adalah karena A ditambah A kali 0 sama dengan A kali 1 ditambah A kali 0. Nah, ini kenapa kok dibikin seperti ini? Nah, kan yang mau kita cari tadi adalah A dikali 0 ini akan sama dengan berapa? Nah, ini kita tambahkan aja ke sini. Jadi, kalau A ditambah A kali 0, itu baru kita distributifkan. Jadi, menjadi A dikali 1 ditambah 0. Dan hasilnya adalah A dikali 1. Nah, padahal A dikali 1 ini ada di aksioma. Nah, akan jawabannya sama dengan dirinya sendiri. Ini aksioma apa? Aksioma untuk identitas dari bilangan real untuk perkalian, jadi A. Nah, karena dari sini tadi ini A ditambah A kali 0 itu kok hasilnya A, berarti berdasarkan aksioma tadi, pastilah bagian ini A dikali 0 itu hasilnya harus 0, gitu. Terbukti ya. Kemudian yang kedua adalah negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Dari sifat M3, kita punya bahwa A sama dengan 1 kali A. Nah, tambahkan kedua ruasnya dengan negatif 1 dikali A. Nah, akan diperoleh seperti ini. Ini ke sini adalah sifat distributif ya. Nah, jadi min 1 ditambah negatif 1 dikali A. 1 ditambah negatif 1 adalah 0, 0 dikali A adalah 0. Jadi terbukti. Nah, untuk
Sifat yang ketiga dan keempat itu saya serahkan untuk tugas ya, sudah ada di LMS, silakan diakses. Oke, sekian dulu untuk bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.